Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi hari ini kita belajar tentang strategi promosi penjualan ya. Oke, mungkin minggu lalu saya ada berikan tugas kepada kalian, tapi nanti kita jelaskan di akhir ya, setelah saya menjelaskan tentang strategi promosi. Saya share screen dulu sebentar ya. Gimana, bisa dilihat? Bisa, Bu. Oke, bagus. Bentar. Ini caranya gimana, bentar ya. Kalau Oke, jadi yang pertama adalah menentukan media promosi ya. Jadi strategi yang akan kita pelajari di sini adalah strategi promosi penjualan, kemudian tujuan strategi promosi, kemudian sifat strategi promosi, jenis kegiatan promosi, dan contoh-contoh media promosi ya. Oke, jadi tujuan promosi adalah untuk memperkenalkan produk kita kepada konsumen, ya. Jadi ketika kita ada produk apapun itu, mungkin minggu lalu saya sudah berikan tugas kalian untuk membuat suatu produk, ya. Jadi ketika kita ingin produk kita dibeli oleh orang, otomatis kita akan memperkenalkan ataupun kita eh, istilahnya seperti mengumumkan kepada orang bahwa kita mempunyai produk yang akan kita jual, ya. Karena secara tidak langsung, bagaimana orang-orang bisa tahu kita sedang melakukan penjualan kalau memang kita tidak mengiklankan, terutama bagi yang nggak punya toko fisik ya, ataupun bagi yang jualan online. Ataupun misalnya seperti saya, contohnya, misalnya saya buat suatu produk, tapi saya tidak punya toko fisik ya, otomatis mau nggak mau ya kita membuat promosi, baik itu di sosial media ya, ataupun eh, di platform lainnya ya. Jadi kita melakukan promosi itu untuk memperkenalkan produk kita kepada calon pembeli atau konsumen ya. Jadi ini lebih jelas ya. Jenis-jenis media iklan promosi ya. Yang pertama adalah media cetak ya. Media cetak itu berupa seperti koran atau surat kabar, majalah, iklan ya, tabloid, kemudian jurnal, katalog, produk, kemudian kalender ya, tabler. Misalnya kita ingin produk kita itu lebih dikenal oleh orang, kita buatkan suatu kalender, kemudian kita bagi. Setidaknya selama 1 tahun ke depan, dia akan melihat produk kita ataupun iklan dari yang kita jual ya melalui kalender yang dia pajang, baik itu di rumah, di kantor, atau di mana saja seperti itu ya. Ketika dia ingin melihat kalender, tanggal, dia otomatis melihat iklan yang telah kita buatkan ya. Kemudian pamflet, flyer, poster dan lain sebagainya. Atau terkadang kita ingin membuat atau membelikan apa ya namanya seperti MOOC. Tahu kan kalian kalau misalnya kita buat MOOC kemudian ada iklannya kita bagi-bagi ke orang. Jadi setiap dia minum setidaknya dia melihat bahwa eh, kita menjual suatu produk ataupun dia melihat iklan kita ya seperti itu. Jadi semakin banyak iklan kita dilihat oleh orang, semakin familiar ya, produk itu semakin familiar dan semakin dipercaya untuk dibeli seperti itu ya, dibanding produk yang tidak familiar ataupun jarang dia lihat iklannya ya. Yang kedua adalah iklan media elektronik ya.
baik dari televisi, radio, website, blog, YouTube, Instagram, dan lain sebagainya. Ya. Yang ketiga adalah iklan luar ruang, ya, seperti baleho, neon box, ya, spanduk, billboard, dan lain sebagainya, ya, yang ada di outdoor, ya, biasanya di pinggir-pinggir jalan seperti itu, ya. Kemudian, strategi promosi penjualan menurut para ahli, ya. Jadi menurut Philip Kotler, promosi adalah berbagai kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan yang menonjolkan keistimewaan produknya, ya, untuk membujuk konsumen sasaran agar membelinya, ya. Kemudian, menurut Cravens, strategi promosi penjualan merupakan rencana dan proses pengendalian komunikasi dalam perusahaan yang ditujukan pada target konsumen. Ya, ini juga menurut para ahli, intinya adalah promosi itu untuk memperkenalkan produk kita kepada konsumen. Seperti itu, ya. Jadi, strategi promosi penjualan menurut para ahli adalah strategi promosi adalah perencanaan ataupun kegiatan dari suatu organisasi atau perusahaan agar dapat mencapai sasaran sehingga tujuan yang diinginkan dapat terwujud. Ya. Jadi, berbagai tujuan promosi penjualan. Yang pertama adalah meningkatkan permintaan, yang kedua adalah menumbuhkan keinginan konsumen terhadap produk, yang ketiga adalah menjaga loyalitas konsumen kepada produk dan perusahaan. Secara umum, tujuan akhir dari strategi promosi penjualan yang pertama adalah adanya peningkatan permintaan dari konsumen akan produk, ya. Jadi ketika konsumen sudah familiar dengan produk kita, ya, sudah familiar sama terhadap suatu produk, maka dia lebih percaya seperti itu, ya. Misalnya contoh, ketika kita ada sabun mandi, ya, ada beberapa jenis sabun mandi, kemudian di antar ketika ada di rak itu yang paling diminati oleh orang banyak adalah yang paling sering dilihat ataupun yang paling merasa ada kedekatan secara emosional. Biasanya orang sering melihat iklan yang dibelikan oleh orang tuanya dan lain sebagainya, ya. Intinya dia sering melihat produk tersebut, dia akan lebih percaya kepada produk tersebut dibanding produk yang belum pernah dia lihat secara iklannya, seperti itu, ya. Kemudian yang kedua adalah peningkatan performa atau kinerja perusahaan, ya. Yang ketiga adalah mendukung dan mengkoordinasikan kegiatan persona selling dan iklan. Tujuan strategi promosi penjualan oleh para ahli, ya. Jadi dari Tono, tujuan dari perusahaan melakukan promosi penjualan adalah menginformasikan atau informing, ya, mempengaruhi dan membujuk, persuading serta mengingatkan atau reminding, ya, pelanggan tentang perusahaan dan bauran pemasaran. Ini sama juga. Oke, yang berikutnya adalah tujuan pokok strategi promosi penjualan produk, ya. Jadi tujuan pokok strategi promosi penjualan produk yang pertama adalah meningkatkan volume produksi dan penjualan, ya. Semakin meningkatnya daya beli, maka semakin tinggi juga produksi dan penjualannya, ya. Volume produksinya. Yang kedua adalah menarik pembeli potensial, ya. Jadi pembeli potensial ini yang seperti apa? Yang seperti yang kita yakin bahwa mereka akan membelinya. Contoh, misalnya kita membuat produk itu sesuai dengan target pasar. Kemudian kita mengiklankan ataupun kita menjualnya di sekitaran target pasar kita, ya. Seperti saya katakan minggu lalu, contohnya misalnya ketika kalian menjual produk-produk yang target pasarnya adalah mahasiswa. Jadi kalian menjualnya di lokasi sekitaran mahasiswa.
Dan mahasiswa itu adalah pembeli potensial dari produk kita. Seperti itu. Jadi, jualah produk kalian sesuai dengan target pasar kalian dan lokasinya juga di mana terdapat banyak target-target pasar kalian, ya. Karena ketika target pasar kita adalah mahasiswa, tapi kita jualannya adalah di perumahan, kemungkinan di perumahan itu ada mahasiswa, tapi tidak banyak, ya. Kalau kita jual untuk mahasiswa, kemudian kita berjualannya di sekitaran kampus, maka eh, pembeli potensial kita banyak ya di sekitaran kampus. Seperti itu ya. Yang ketiga adalah meningkatkan pembelian ulang ya. Jadi istilahnya repeat order ya. Jadi ketika kita berada di lingkungan mahasiswa ya, mereka adalah target potensial kita. Jadi ketika kita mempunyai produk yang baik, yang bagus ya, akan meningkatkan potensi repeat order atau pembelian ulang ya. Yang keempat adalah menumbuhkan loyalitas pelanggan ya. Jadi kalau misalnya kita pelayanannya bagus, iklannya bagus, kemudian produknya juga baik ya, mudah digapai oleh konsumen ya, maka akan menumbuhkan loyalitas pelanggan. Jadi pelanggan akan beli lagi dan lagi ya. Dan di sisi lain, kalau misalnya kita punya istilahnya gini, kita punya warung kopi. Kemudian ketika warung kopi kita itu pelayannya ataupun yang bekerja di warung kopinya itu em, tidak terlalu open ya, istilah kita tidak terlalu peduli dengan pelanggan. Ketika dipanggil pelanggannya eh, tidak respon ya. Kalian sendiri bagaimana menurut kalian? Misalnya tiba-tiba Masya ya, Masya Aprilia lagi duduk di warung kopi A. Kemudian Masya panggil pelanggannya, pelanggannya nggak respon. Gimana menurut Masya? Balik lagi nggak ke warung kopi itu? Masya, Mungkin kurang sih, Bu. Nggak, nggak akan balik lagi, nyari tempat lain. ya kan? Kamu sendiri ketika duduk di warung kopi, kamu panggil-panggil pelanggannya, si pelayannya, dia lihatin aja, kemudian dia menghindar atau dia pergi. Otomatis kita nggak akan balik lagi kan? Padahal yang melakukan kesalahan adalah pelayannya, bukan pemiliknya, ya. Jadi kalau Maisha sendiri gimana? Nggak mau balik lagi ya? Gimana Maisha? Iya Maisha. Iya, Bu. Cari tempat yang lain aja. Oke, kalau Dela, gimana Dela? Mungkin timbul perasaan yang kurang nyaman, Bu. Jadi, ya mungkin lebih cari tempat lain yang lebih enak dan membuat kenyamanan meningkat gitu, Bu. Karena kan kalau kita duduk di warung kopi, pengennya cari tempat yang enak, Bu. Ya, betul. Terkadang ada juga warung kopi, tempatnya enak ya, makanannya enak, kopinya juga enak, harganya juga terjangkau dengan mahasiswa, orang yang duduknya juga ramai kan. Tapi pelayanannya buruk. Kalau Dela sendiri balik lagi nggak? Enggak, Bu. Enggak kan? Padahal seperti saya katakan tadi, mungkin si pemiliknya sudah mendesain semaksimal mungkin, mendesain tempatnya, dia keluarkan modal yang besar, kemudian mungkin dibuatkan AC, tempatnya nyaman. Intinya si pemilik ini sudah membuat semaksimal mungkin, sebagus mungkin. Satu kesalahannya adalah mendapatkan pelayan ataupun pekerja yang tidak selektif, ataupun pekerja yang cuek-cuek atau yang bagaimana. Hanya gara-gara satu pelayan aja, pelanggan bisa lari. Tadi yang sudah pasti Della sama Masya nggak balik lagi kan? Kalau yang cowok gimana nih? Mirza gimana? Kira-kira balik nggak ke warung kopi yang pelayannya nggak bagus? Nggak balik lagi, Bu. Nggak enak rasanya gitu. Nggak enak kan? Walaupun kopinya enak dan lain sebagainya, tempat parkirnya luas dan lain sebagainya, ber-AC, pelayannya nggak enak, Mirza balik lagi nggak? Nggak balik lagi, Bu. Cari Ya, tempat lain. ya. Jadi eh, ketika kita sudah memaksimalkan apa namanya konsepnya ya, konsep warung kopinya ataupun konsep usahanya, makanannya, kopinya, kemudian tempatnya semaksimal mungkin. Ketika kita membuat suatu kesalahan, maka
menghilangkan, ya, di sini kan nomor 4 menumbuhkan loyal pelanggan, ya, loyalitas pelanggan. Tapi kalau misalnya ada yang pelayanannya nggak bagus dalam produk kita, maka yang ini tadi loyalitas pelanggannya hilang. Ini juga yang nomor 3, pembelian ulang atau repeat ordernya akan hilang, dia nggak akan balik lagi, ya. Jadi sebenarnya ketika kita buat usaha itu target pasarnya adalah mahasiswa, ini ya, pembeli potensialnya adalah mahasiswa, ya berarti kita jualannya di sekitaran mahasiswa dan lain sebagainya. Kemudian usahakan agar si mahasiswa itu membuat atau meningkatkan, kita buat peningkatan pembelian ulang, ya, dengan memberikan pelayanan yang bagus, ya, agar tumbuh loyalitas pelanggan. Jadi pelanggannya balik lagi, balik lagi, balik lagi. Yang dibutuhkan oleh pelanggan apa? Ya, selain apa, iklan, ya. Jadi, selain iklan tadi, ada juga pelayanan, ya, dan lain sebagainya. Oke, yang kelima adalah penambahan kegunaan atau utilitas, ya. Penambahan kegunaan utilitas ini contohnya bagaimana? Contohnya begini. Pernah ada masanya taksi itu hilang eksistensinya, taksi, ya. Kemudian ini taksi komersial, ya, seperti taksi-taksi yang sedan yang ada bagian atasnya itu tulisan taksi. Pernah sempat hilang eksistensinya. Akhirnya bagaimana agar mereka tetap digunakan oleh masyarakat? Ya, mereka menambahkan kegunaannya, ya. Yang biasanya hanya jalan di jalanan, ya, hanya mondar-mandir di jalanan, mereka membuat pelayanan tambahan seperti pelayanan antar jemput anak sekolah misalnya gitu, ya, ataupun tambahan pelayanan bisa order melalui online. Begitu juga dengan becak, ya. Kalau becak dulu kan hanya standby di mana gitu, ataupun dia hanya mondar-mandir keliling kota. Jadi ketika mereka menambah kegunaannya, ya, bisa apa? Kita order melalui WA misalnya gitu, ya, ataupun kita order melalui apa ya namanya, aplikasi, mungkin ada aplikasinya, ada aplikasi, kemudian di situ bisa antar jemput anak sekolah, bisa antar jemput kalian kampus misalnya gitu. Jadi penambahan kegunaan utilitas, ya, maka mereka akan eksis kembali, ya. Yang keenam, menciptakan dan meningkatkan daya tarik, ya. Jadi ketika kita merasa mereka sudah jenuh dengan produk kita, ya berarti kita harus menciptakan atau meningkatkan daya tarik. Apakah misalnya contoh ini, ya, ini hanya sebagai contoh minuman, nggak kelihatan di sini, ya? Kelihatan nggak? Nah, kalau di depan saya kelihatan mungkin, ya. Minuman ini Cleo, ya, mungkin kalau misalnya dia hanya menjual dalam bentuk botol seperti ini dari tahun ke tahun, mungkin tahun ke-10 orang sudah bosan, ya. Tapi ketika dia membuat produk tambahan, apakah itu dalam bentuk aqua gelas atau botol kecil, ya, apalagi kalau kita lebaran di rumah itu, ya. Kalau kita misalnya berlebaran, otomatis kita menyediakan aqua ataupun mineral dalam botol kecil, kan, karena kalau botol besar seperti ini nggak akan habis. Kalau aqua gelas terkadang setelah dicolokkan pipetnya itu yang ada mubazir. Jadi kalau misalnya dibuatkan aqua yang seperti ini, ya, botol yang seperti ini nggak kelihatan, ya, tapi dalam bentuk mini itu lebih diminati oleh pelanggan ketika lebaran, ya. Jadi di sini menciptakan dan meningkatkan daya tarik seperti itu. Jadi meningkatkan daya tariknya dengan menciptakan produk-produk baru walaupun dia serupa tapi dengan inovasi baru, ya, seperti itu. Kemudian menciptakan dan membentuk kesadaran, ya. Menciptakan dan membentuk kesadaran seperti ini maksudnya ketika kita membuat iklan, ya, kita sudah membuat produk baru nih, tapi masyarakat belum sadar bahwa kita membuat produk baru seperti ini yang tadi saya katakan. Biasanya kenapa, ya, kalau gini, ini kan produk yang biasa atau yang sering dibeli oleh masyarakat. Kemudian ketika kita membuat versi barunya, versi mininya, ya harus dibuatkan iklan lagi agar mereka sadar bahwa kita sudah membuat produk baru. Walaupun produknya sama, hanya kemasannya yang baru seperti itu, ya. Oke, kemudian
mengalihkan perhatian dari harga. Contohnya gini, ketika produk yang kita buatkan itu harganya lebih tinggi daripada harga dari produk yang lain. Misalnya ini balik lagi ke minuman ini misalnya, atau kopi lah, kopi ya. Kopi di tempat tetangga itu harganya 10, satu gelas. Sedangkan kita nggak bisa jual 10, kita bisanya jual 17.000. Ya. Jadi cara untuk mengalihkan perhatian harga bisa kita buatkan diskon yang lain. Misalnya beli 2 gratis 1 misalnya gitu. Ataupun beli dua apa namanya itu 2 cup gratis 1 donat. Jadi untuk mengalihkan agar mereka tidak merasa bahwa produk yang kita jual itu harganya terlalu tinggi. Ya, jadi seperti itu cara mengalihkan harga. Apabila produk kita kita tidak mau bersaing secara harga ya. Yang ke-9 adalah mendapatkan dukungan dari distributor. Jadi ini distributor ini seperti retail ya, ataupun seperti agen, makelar ya. Biasanya saya gunakan yang seperti ini. Kalau misalnya kita jual rumah ya, ataupun kita membuat produk yang banyak, kita tidak mampu menjualnya ya, bahkan daripada nyetok banyak gitu ya, yang kita produksi, kita manfaatkan agen ya, kita manfaatkan agen. Jadi kita open reseller seperti itu, ataupun kita berikan keuntungan sedikit lebih besar lah kepada agen ataupun reseller lah seperti itu ya. Jadi kita mendapatkan dukungan dari distributor. Ini kalau misalnya kita sebagai distributor, kita memanfaatkan agen ataupun reseller. Tapi ketika kita yang memproduksi barang, kita juga mencari distributor ataupun tempat membeli barang itu dengan harga yang lebih murah. Jadi kita bisa buatkan kerjasama, misalnya kita bilang kita ambil dalam jumlah yang banyak, kita minta harga dikurangi seperti itu dan lain sebagainya. Intinya kita mencari dukungan dari distributor ya, baik bagian atas kita atau bagian bawah kita seperti itu. Oke, yang ke-10 adalah melakukan pengelompokan pelanggan ya. Jadi pelanggan ini kita kelompokkan mungkin ini bagi yang sudah besar ya, perusahaan ataupun usaha yang sudah besar. Jadi mereka ada kelompok-kelompok, misalnya produk A untuk kelompok kelas menengah ke bawah, kelompok B untuk produk kelas menengah ke atas. Jadi mereka kelompokkan. Tapi kalau untuk usaha pemula, saya rasa fokus ke satu kelompok saja ya. Kalau misalnya kalian sebagai pemula, fokuskan kepada satu target pasar ya. Misalnya saya katakan tadi, kalau misalnya kalian fokusnya adalah mahasiswa, ya fokus ke mahasiswa. Kemudian mahasiswa juga ada kelompoknya, ada kelas menengah ke bawah, ada kelas menengah ke atas. Pilih salah satu ya. Jangan sekali kalian buat banyak, karena nanti nggak fokus ya. Mungkin pernah saya jelaskan minggu lalu di kelas ya. Kalian bisa dengar suara saya masih? Bisa. Bisa, Bu. Oke, ini kita ada 3 menit lagi. Ada yang ingin bertanya? Sebelum kita tutup, dan setelah ini kita bahas tentang tugas minggu lalu ya. Oke, tidak ada. Kita lanjut sedikit lagi. Bentar ya. Oke, jadi sifat strategi promosi penjualan yang pertama adalah komunikasi, yaitu memberikan informasi kepada konsumen terhadap produk dan menarik perhatian mereka. Yang kedua adalah insentif, yaitu memberikan pelayanan untuk merangsang pelanggan dengan nilai dan keistimewaan tertentu. Yang keempat adalah invitation atau mengundang ya, mengundang para konsumen agar melakukan pembelian pada saat kita melakukan promosi ya, terutama kalau di kita biasanya ketika grand opening ya, biasanya kita banyak membuat promosi untuk selain untuk memperkenalkan produk kita, juga untuk mengundang agar pembeli datang ke toko kita ya. Seperti itu. Ini kita kurang dari 2 menit lagi. Ada yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak ada kita stop dulu. Kita lanjut ke sesi berikutnya ya. Siap-siap bagi yang sudah dibagikan kelompok kemarin.
Kita mulai dari kelompok pertama ya. Kita stop dulu. Oke, kita stop dulu ya.